Menanggapi kasus foto-foto dugem Al di rumah Maya, Dani dan Maya berbeda sikap. Maya menegur keras Al karena merokok dan minum minuman keras, sementara Dani hanya menegur Al kenapa foto-foto itu bisa bocor keluar. Pasangan yang telah berpisah ini memang tak seiring sejalan lagi. Dani tak mau menyerahkan hak asuh ketiga anaknya, Al, El, dan Dul kepada Maya, sekalipun pihak pengadilan memutuskan hak asuh jatuh ke Maya. Maka ketika beredar foto-foto Al merokok dan minum minuman beralkohol, beredar spekulasi foto itu sengaja disebarkan pihak Dani untuk membangun opini publik bahwa Maya tak pantas mengasuh ketiga buah hati mereka. Entah benar atau tidak spekulasi itu. Yang jelas, Maya dan Dani terlihat saling menyerang dan menjatuhkan. Dani yakin bisa mengatasi masalah Al bila Maya bisa berperilaku lebih baik di depan anak-anaknya, terutama dalam hal merokok. Sementara Maya justru menyalahkan Dani. Padahal dua insan ini disarankan oleh psikolog Seto Mulyadi untuk menepis persoalan pribadi demi mengatasi masalah Al. Tak bisa dipungkiri, perilaku Al merupakan dampak dari perceraian dua insan ini. Saya pikir mungkin masalah imbas, ya namanya juga anak-anak ya. Saya pikir kalau seorang anak ditaruh di sebuah masalah yang ditaruh dalam sebuah masalah yang orang tua aja mungkin bisa jadi gila gitu ya. Dia seumur itu sudah harus mengalami hal yang luar biasa berat, di mana mungkin dia harus mengalami bapak ibunya bercerai, kemudian dia harus menerima adik tiri dan ibu tiri, ya kan. Terus kemudian dia harus segala macam. Itu buat saya berat buat anak seumur itu. Ya memang dari pengalaman perpisahan kedua orang tua kadang-kadang menimbulkan berbagai permasalahan pada anak-anak, khususnya pada anak remaja. Walaupun tidak semuanya demikian. Betapapun ada permasalahan internal di antara kedua beliau, tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak, sebaiknya tetap membuka ruang untuk dialog. Akan membicarakan habis ini mungkin. Berdua dengan Maya. Bahaya dengan kan ada perantara. Saya kan masih bisa lah untuk menyelamatkan Al, untuk tidak merokok dan tidak minuman keras itu kan masih bisa menyelamatkan. Cuman masalahnya ini yang jadi masalah adalah sampai sejauh mana bundanya ini memaknai masalah ini gitu loh. Apakah setelah ini bundanya akan lebih ketat gitu ya, sehingga kalau misalnya anak-anak ke rumah dijaga dengan ketat, bahkan pergaulannya. Masalahnya cuma itu aja, bagaimana bundanya bisa memaknai masalah ini gitu aja. Dani mengungkapkan alasannya tidak mau bertemu langsung dengan Maya atau berunding langsung soal perkembangan Al seperti yang disarankan Kak Seto. Utamanya soal perbedaan dalam melihat sesuatu. Bagi Dani, tak baik seorang ibu merokok di depan anaknya, tapi Maya punya penilaian sebaliknya. Karena itu, harapan Maya untuk bekerja sama dengan Dani dalam mendidik anak pasca kasus foto-foto Al tidak mendapat gayung bersambut dari Dani. Kendati begitu, Maya mengingatkan mantan suaminya ini agar bertindak lebih tegas terhadap Al. Seharusnya bapaknya harus sudah lebih tegas untuk ngasih tahu Al. Kalau misalnya pulang malam dimarahin, kalau misalnya ngapain rokok dimarahin, atau misalnya mencoba minuman keras dimarahin, ya kan? Karena anak ini tidak pernah di rumah saya gitu loh. Saya harapkan mudah-mudahan saya dan Mas Dani sama-sama bekerja sama untuk mendidik anak dengan baik. Kenapa saya tidak bisa mendidik anak bareng-bareng bersama Maya? Karena memang nilai kami memang berbeda. Nilai-nilai terhadap sesuatu itu berbeda. Misalnya, menurut saya seorang ibu tidak boleh merokok di depan anak-anak. Misalnya, itu menurut saya nggak boleh. Tapi menurut Maya boleh, mau dibilang apa? Nggak ketemu kan gitu.